Halo saudara, beta Figelva Ubun. Eh, Lewat video kali ini beta mau memaparkan sedikit tentang hukum larvul ngabal. Hukum larvul ngabal ini referensi ada, dan ini referensi ini diambil dari beberapa sumber yang jelas di tanah Kei. Hukum larvul ngabal ini menjadi hukum yang paling sakral di tanah Kei. Sehingga dari zaman dahulu sampai saat ini orang Kei sangat menghormati hukum itu. Jadi ada salah satu pertanyaan dari orang tetua Kei pernah bilang perbeta gini, coba kamu tebak, coba Ale tebak 2 jadi 1, 1 jadi 7, 7 jadi 3. Itu apa? Itu lama beta berpikir, lama sekali beta cari tahu. Ternyata anto jawab beta singkat. Itulah hukum larvul ngabal. 2 hukum yang menjadi satu. Satu itu melahirkan 7 pasal. Di dalam 7 pasal itu ada 3 hukum kecil yang mengaturnya. 3 hukum kecil yang membaginya. Sehingga lewat video ini beta tertarik untuk berbagi pengalaman, berbagi sejarah, cerita perba saudara semua. Jadi referensi ini yang buku beta ada tahan, ini dicetak cuma 10 buku. 9-nya beta tidak tahu di mana, tapi satu buku puji Tuhan ada di beta, di beta mama, tapi sudah turun ke beta untuk pelajari. Jadi referensi ini diambil dari penulisan hukum adat larvul ngabal Kubur Keramat Dewi Diletfuan. Sumber data dari Kubur Keramat dan tempat pencanangan hukum adat larvul ngabal di Wain Elar Ler Ohilim. Sumber data dari penulis Bapak GP Sititit Raja Rumat. Sumber data dari Raja Ursiu Lorlim, Raja Lor Labai, tokoh adat, serta sumber data dari Bapak Guru GW Rahwarin, mantan Kepala Seksi Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai narasumber. Beliau menjadi Kepala Seksi Kebudayaan di tahun 1980-an. Kemudian dalam sejarah menuturkan bahwa dahulu kala di tahun 1190 di Kepulauan Kei, moyang yang bernama Kumrauel dari kerajaan Pajajaran dan bermukim di El Ohoi Desa Letfuan. Kemudian 7 tahun lagi menyusul seorang rekannya moyang yang bernama Kumbai Ele dari kerajaan Sriwijaya pada tahun 1197 dan bermukim di Lakil Desa Letfuan. Pada tahun 1204 kemudian masuklah moyang Dharmapala. Ini nama samaran. Pada tahun 1209 berdasarkan musyawarah bersama ketiga moyang tersebut dalam sidang Dewan 1 dengan menamakan dirinya Tunat Aintel. 3 tungku Tunat Aintel, bahasa Kenya dan bahasa Indonesianya bilang 3 tungku, serta terlaksananya pembagian tugas masing-masing sebagai berikut. Moyang Kumbau Ele menciptakan dan menyusun bahasa kesatuan yaitu bahasa Kei dengan peribahasanya. Moyang Kumrawel menciptakan serta menyusun seni budaya Kei dan pertahanan dan keamanan. Sedangkan moyang yang ketiga Dharmapala menciptakan dan menyusun tata hukum adat dan pemerintahan yaitu hukum adat larvul ngabal dan undang-undang dasar Sasorfit. Lama mereka menciptakan 23 tahun. Kurang lebih lama mereka menciptakan kurang lebih 23 tahun, yaitu dari tahun 1209 sampai dengan tahun 1232. Sehingga lahirlah hukum larvul ngabal. Kemudian saudara semua, di hukum ini beta akan membaca dia punya pemetaannya, dia punya fungsi kerjanya, fungsi dan kekuatan hukum adat larvul ngabal. Fungsi adat larvul ngabal ini langsung dengan dia punya hukum. Hukum adat ini dapat kita sebutkan. Yang pertama, hukum adat larvul ngabal sanggup menjamin hak asasi manusia. Yang kedua, bunyi hukum larvul ngabal mencakup tubuh manusia dari kepala sampai dengan kaki yang harus dilindungi dan dihormati. Yang ketiga, permufakatan bersama yang mengikat semua orang didasarkan oleh hati nurani yang tidak dipengaruhi oleh faktor lain.
Keempat, rumus hukum adat ini adalah positif dan nadanya mengundang orang untuk berbuat baik secara sadar dengan tahu dan mau. Yang kelima, hukum larvul ngabal sebagai pemersatu ialah penduduk yang berasal dari berbagai tempat dan hidup tersebar di banyak pulau, tetapi merasa terikat erat dalam satu nusa bangsa serta bahasa disimpulkan dalam ungkapan leluhur kei, fut en mehengifun nimanut en mehetilur. Yang ke-7, hukum larvul ngabal sejalan dengan hukum Allah, hukum negara, yaitu antar Pancasila, Perdata, Pidana, Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi hukum adat larvul ngabal dan penjelasan seperlunya berdiri di atas 3 bunyi hukum adat, 3 bunyi hukum pokok, 3 hukum dasar, yakni hukum nef-nef, hukum hanelit, dan hukum hawer balwarin, yang lalu diuraikan menjadi 7 tingkat sabta tingkat sasa sarfit. Oke, saudara, itu. Lalu yang pertama, hukum nef-nef. Hukum nef-nef ini dia menjelaskan dari 7 hukum besar ini. Hukum nef-nef ini, hukum nef-nef ini dia menjelaskan hukum 1 sampai 4. Nah, hukum nef-nef yang pertama dari 7 pasal itu, hukum larvul ngabal yang pertama ya. Jadi yang pertama itu ut entak atfunat, artinya kepala tetap bersatu dengan pundak, kepala bertumpuk terletak termasuk pundak, kepala dipikul atau didukung oleh pundak. Pengertiannya, kekuatan diakui untuk melindungi dan menjamin hidup bawahan sebagai duang atau duat. Tuhan Allah diakui sebagai pelindung. Pemerintah punya tugas dan kekuasaan melindungi rakyat. Orang tua tugas dan kekuasaan melindungi anaknya. Hukum ini sesuai dengan hukum Allah yang pertama sampai dengan yang keempat. Yang kedua, lelat ain foma healing. Leher adalah pusat kehidupan dan kebenaran. Kehidupan itu bersifat luhur dan mulia. Yang ketiga, ulnit and fail atumut. Jadi lelat ain foma healing ini sesuai dengan hukum Allah ke-5 dan ke-6. Ulnit and failatumut, kulit manusia membungkus tubuhnya. Nama baik seorang harus diakui, dihormati. Hukum ini sama dengan hukum Allah yang ke-8. Larnak mot ivut, maksudnya darah berkumpul tidak boleh dikeluarkan dari perut. Artian jangan terlalu banyak bunuh-bunuh orang, itu dia pun maksud paling singkat begitu. Yang berikut itu hukum keempat, larnak motifut itu. Lalu kemudian hukum ke-5 dan hukum ke-6 itu adalah hukum hanelit. Hukum hanelit itu pasal ke-5 itu rek vokel mutun. Maksudnya dinding sekat tanda batas diagungkan. Bilik tidur dari seorang sudah nikah atau yang gadis jangan diganggu gugat. Segala tanda perbatasan harus dihormati. Hukum ini sesuai dengan hukum Allah. Yang ke-6, Moriain fomaheling, tempat tidur orang yang sudah berumah tangga harus murni. Rumah tangga orang wajib dihormati. Hukum adat sesuai dengan hukum Allah. Jadi tempat tidur orang berumah tangga itu harus murni. Pasti saudara dong pahamakan. Yang ketujuh ini masuk di dalam hukum hawer balwarin. Hukum hawer balwarin ini poin pasal ke-7. Pasal ke-7 dia bilang begini. Hirani foni it did for it did. Milik orang tetaplah milik orang, milik kita tetaplah milik kita. Yang katong punya itu katong punya, yang orang punya itu orang punya. Oke, jadi saudara semua, itu penjelasan singkat sedikit saja. Buku masih panjang, beta punya tamang baca tiap saat. Jadi hukum ini dia mengikat dari zaman dulu, dari orang baku melawan tentang tahun berapa kerajaan berdiri, tapi di KI sudah punya hukum tertulis yang sudah dijalankan. Sekarang banyak generasi yang kurang pemahaman terhadap hukum ini, akhirnya terjadi pertikaian di tanah KI, sehingga beta harap pemerintah setempat, pemerintah daerah alangkah baiknya memperbanyak pengetahuan tentang hukum larvul ngabal ini, mendiskusikan dengan masyarakat, elemen masyarakat, lalu atau paling bagus ditulis di jalan-jalan supaya memang semua orang sadar bahwa hukum ini sudah mengikat dari zaman dulu.
Mungkin itu video singkat dari beta. Nanti ke depan lagi katong berbagi, oke? Salam hormat dari beta Figel Faubun. Terima kasih.